Hai guys, welcome to TAP, Tongkrongan Anak Penabur. Kenalin, nama aku Angelika Sania Putri. Nama aku Felicia Anjani Clara. Dan hari ini di podcast kita kedatangan tamu spesial banget nih guys, Bapak Adri Lazuardi selaku Ketua Umum Yayasan BPK Penabur. Halo Pak. Halo, hai guys. Saya hari ini ada di Tongkrongan Anak Penabur ya, bersama Angel ya. Iya, Angel Pak. dan Sevo. Ya. Bagaimana Pak kabarnya? Kabarnya baik dan sehat. Puji Iya. Tuhan. Iya Pak. Mau tahu nih Pak, saya Pak, Bapak kapan ya sampai di Bandar Lampung Pak? Sampai di Bandar Lampung tanggal 2, jadi hari Rabu. Oh, Hari Rabu siang ya. Udah ngapain aja nih Pak di Lampung? Kita ke kota metro dulu. Kan Penabur tuh ada di 15 kota kan? Ya, salah satunya ada di kota metro dan juga Bandar Lampung. Jadi kita ke metro dulu, ketemu dengan guru-guru, karyawan, dan juga terlebih lagi ketemu para siswa-siswa di sana. Yang ngajakin saya TikTok. TikTok bareng. banget ya, Pak, Iya. Nah, Bapak udah lama ya Pak melayani di Penabur? Iya, ini periode kedua saya sebagai ketua umum. Periode Jadi kedua? periode kedua, pertama tahun 2018 sampai 2022 dan kemudian dipercaya lagi oleh gereja tahun 2022 sampai 2026 akan datang nanti. Mudah-mudahan bisa berlanjut sampai 22 dan 26 nanti ya. Pak, amin. Ya Pak, kan melayani ini susah ya Pak. Kita sendiri juga kayak apa yang ngerasa melayani itu banyak tantangan gitu Pak. Ada nggak nih Pak resep atau tips gitu Pak untuk melayani dengan sepenuh hati demi kemuliaan Tuhan gitu Pak? Yang pasti mungkin pelayanan itu bukan susah kalau kalian menikmatinya sebagai sebuah panggilan. Karena pelayanan itu kan harus diartikan sebagai ketika kalian melihat ada hal lain yang bisa kalian kerjakan selain belajar, selain mungkin melakukan aktivitas. Ada waktu yang kemudian kalian bisa sediakan dan ada kerelaan hati untuk melakukannya. Dan kalau itu kita miliki, kita akan punya hati yang penuh ceria, sukacita untuk tetap melayani gitu loh. Jadi sebenarnya pelayanan itu jangan dilihat sebagai suatu beban. Ya. Seringkali kan pelayanan itu kan jadi beban, kita terkungkung pada satu pikiran, wah ini berat banget nih, apa bisa jadi pengurus OSIS lah atau pengurus podcast hari ini gitu loh. Nah, saya sebenarnya hari ini tuh kebetulan di sini pengen kenal nih, Angel nih, orang-orang yang ada di belakang layar dari podcast nih ya, yang selama ini mengolah podcastnya SMAK BPK Penabur Bandar Lampung dengan nama Tongkrongan Anak Penabur ya. Iya Pak, benar banget, TAP. Ya. Jadi sekarang gantian mungkin saya boleh jadi hostnya ya, Boleh, Pak, boleh. supaya saya bisa ada kesempatan untuk ngobrolin sama kalian nih ya. Jadi buat hai guys, ini adalah di Tongkrongan Anak Penabur. Hari ini hadir orang-orang hebat yang tadi sudah memperkenalkan diri, adalah Angel hostnya ya, dari kelas 12 ya Angel ya. Iya Pak, benar. Nah ini adalah 4 orang yang selama ini mengolah podcastnya nih. Kita komandannya dulu nih ya. Ya komandannya ya. Iya, benar, Komandannya Pak. atau Kapten. kepala suku, Iya, kaptennya kepala ini suku. ya. Ini adalah Sevel panggilannya. benar. Ya, Sevel. Nama lengkap kamu apa tadi? Felicia Anjani Clara. Oke. Bagaimana rasanya diwawancara? Lumayan deg-degan, Pak. Lumayan dekat Iya. ya. Oke. Nah, sekarang Sevel, sebelum saya lanjut mungkin kenalin dulu nih tim kamu. Ya. Jadi pertama ada Fugen dari kelas 12, lalu ada Kenneth Gustan dari kelas 11 dan Joshua dari kelas 10 Pak, Oke. junior. Jadi ada 4 orang ya. Iya, benar. Kata belakang juniornya itu bikin si Joshua tambah beban dia. Iya Pak. Oke, kira-kira pengalaman apa yang sudah kamu dapat dalam mengelola podcastnya TAP ini? Pengalaman yang saya dapat itu sangat-sangat penuh tekanan Pak sebenarnya Pak. Penuh Dikejar deadline segala macam Pak. Terus kayak belum lagi ngurus tugas sekolah, tapi saya sebisa mungkin untuk ngurus podcast ini agar bisa menginspirasi banyak orang gitu Pak. Nah itu tadi dibilang pelayanan itu jangan berbeban, Pelayanan, harus nggak pelayanan dengan berbeban ceria. gitu, keren Gitu. Benar, Pak. banget. Iya, sekarang lebih ceria kan? Ya. Setelah ini pasti lebih sering tampil lah ya. Iya Pak. Fugen, bagaimana kamu membagi waktu nih antara sekolah kamu dengan membantu di podcast? Yang pasti kalau untuk podcast kan kita pasti ngambilnya di jam-jam pelajaran tuh.
Jadi kalau untuk yang ikut podcast pasti kan ketinggalan pelajaran. Kalau saya sendiri sih udah pasti saya nitip temen ya kalau misalnya ada info-info apa. Terus juga untuk waktunya juga mungkin tetap saya menyusul pekerjaan-pekerjaan yang saya ketinggalan. Saya tanya guru, mungkin saya ngobrol sama teman-teman juga gimana caranya gitu Pak. Wah, itu kamu meninggalkan jam pelajarannya? Iya Pak. Wow, Dispensasi. dispen. Itu pelajaran apa yang kamu tinggalkan? Biasanya yang paling kamu nggak suka atau yang suka? Tergantung sih Pak. Tergantung nih. Iya. Oke. Ini luar biasa nih pengorbanannya ya. Kalian juga semua sama ya, gitu Iya, ya? sama, Pak. Meninggalkan jam Sama-sama pelajarannya. mengorbankan. Oke. Jojo, kamu katanya yang paling junior. Iya Pak. Bagaimana rasanya bekerja dengan para senior kamu? Pasti banyak belajar Pak. Pertama deg-degan sih kalau rasanya. Oh, Tapi kalau orang-orangnya baik-baik jadinya mau belajar aja Pak. oh jadi baik-baik mereka ya? Mereka mau mengajari kamu? Iya Pak. Oke. Kalau lihat podcast kamu hari ini TAP, mana yang menurut kamu yang paling disenangi kalau mau rekaman podcast itu apa? Ya bisa ninggalin pelajaran Pak. Waduh. Wah, ini nanti buat tantangan buat teman-teman yang dengerin nanti pasti wah enak juga nih jadi orang podcast nih. Jadi Jadi pengen mesti ikut. pengen jadi orang podcast. Bener nih, good idea Yosua ya. Oke, ini ada Kenneth atau panggilan kesayangannya An. Iya Pak. Waduh. Kamu kelihatannya paling banyak senyum ya. Saya Ya. suka senyum Pak. Iya. Apa resepnya kamu terus senyum dulu? Karena saya itu selalu berpikir optimis Pak dari dulu orangnya. Saya selalu berpikir optimis, saya selalu berpikir positif, semua hal yang baik. Jadi ya pastinya bakal juga kelihatan dong dari ekspresi mukanya. Iya. Saya suka sekali. Iya, Pak. Keren, The keren. smiling apa kita kasih nama? Smiling. Smiling boy nggak cocok ya. Smiling boy. Smiling man. Smiling man. The smiling man. Keren, keren. The smiling man gitu ya. Oke. Oke, kalau bicara podcast ya ini menarik ya, Angel ya. Ya Pak. Jadi kesempatan buat setiap orang bercerita Ya, tentang bener banget. tentang apa hasilnya, capaiannya, diberikan kesempatan media, bisa meninggalkan jam pelajaran. Iya, Itu juga, Pak. salah Bener banget satunya. itu, Pak. Ya, Yang itu. ya. Tapi sekolahnya bagus semua kan? Puji Tuhan. Bagus, ya, Pak. Bagus kan? Lancar. Oh, ranking berapa atau urutan berapa dari satu kelas? Saya masuk 10 besar, Pak. Masuk 10 besar. Wow, luar biasa. Fugan berapa besar kamu? Wah, tidak beruntung Pak Ya, saya. dia punya. Tapi memadai lah ya. Iya. Kalau Jojo juga ya? Ya, kalau An pastilah ya. Senyumnya udah menunjukkan dia paling tidak nggak tiga ke bawah nggak kan? Iya, iyalah. Ya. Oke, mungkin saya mau tahu juga nih, Smak Bandar Lampung itu sebetulnya menjadi keunggulan Smak Bandar Lampung itu apa sih dalam pembelajaran? Mungkin saya mau tanya dari Angel dulu deh. Aduh, saya kurang tahu sih Pak kalau dibandingin sama penabur-penabur lain ya Iya. Pak. Tapi kalau mungkin dibandingin sama sekolah lain di Bandar Lampung Pak, mungkin kita itu kenceng banget di penilaian nilainya Kristiani. Oke. Nah, itu, Pak. Jadi Kenceng karakter banget. kita itu Karakter. kelihatan gitu di kehidupan sehari-hari, dari mulai cara belajarnya juga kan saling support satu sama lain, terus juga ada pelajaran agama Kristen dan juga ada karakter building Pak yang itu Oke. benar-benar membangun karakter kita sebagai anak-anak Tuhan gitu Ya, Pak. good. Kalau begitu berarti itu ada peran guru di dalamnya dong ya. Ah, benar, benar Pak. banget. Ya, Benar. peran guru yang besar ya. Kalau saya Paul sendiri melihat bagaimana peran Bapak Ibu guru yang ada di Smak Penabur Bandar Lampung. Kalau menurut saya, kenapa saya milih di sini, Pak? Karena guru-gurunya, Pak, yang benar-benar sangat friendly. Terus kayak misalkan kita ada masalah itu mereka menerima masukan cerita kita. Terus mereka itu benar-benar ngasih kayak motivasi kita gitu-gitu, Pak. Terus mereka itu menekan kita untuk belajar, tapi juga mereka itu ngasih kita waktu gitu, Pak, untuk bersama sama mereka untuk sharing cerita gitu, Pak. Wow, berarti guru-gurunya asik dong Iya, ya. benar, Pak. Iya. Asik banget. Oke, ini pengalaman yang sama didapatkan oleh Fugan nggak? Iya kurang lebih sama sih Pak. Kamu nggak usah khawatir, Sama sih Pak. sama ya. Kalau menurut kamu teman-teman di sini seasik gurunya nggak? Wah asik sih Pak. Asiknya seperti apa tuh asiknya? Kayak apalagi
saya sebenarnya di sini pertama kali masuk sini benar-benar nggak punya teman sih Pak. Jadi saya mulai dari nol, berkawan dengan banyak orang. Ya yang saya rasakan benar-benar mereka friendly, baik, terus tidak membeda-bedakan teman gitu Pak. Semua dirangkul gitu Pak. Ya. Ini berarti saya membayangkan atmosfer yang ada di Smak Bandar Lampung ini positif semua ya, vibe-nya ya. Iya benar. Jadi oke gitu lah ya. Iya, oke. Oke, An. Kalau di pelajaran apa yang paling kamu favorit? Pelajaran yang saya sangat suka ya, yaitu seni Pak. Seni meninggalkan pelajaran atau seni seni suara, seni musik, seni. Saya suka seni karena emang saya orangnya suka seni Pak. Oh. Saya bisa melukis, saya juga bisa menggambar, saya bisa juga main musik Pak. Oh, bisa nyanyi juga nggak? Oh nggak bisa Pak. Kalau bisa nyanyi, saya kasih satu ref lagu. Waduh Pak. Iya, padahal mau disuruh nyanyi tuh. Iya. Waduh Pak. Di sini yang bisa nyanyi siapa? Jojo ya? Jojo, bisa nyanyi Jo? Jo. Oke, kalau tadi Anan bilang dia punya seni yang dikuasain yang gitu lah. Jo, kalau kamu kan baru kelas 10 kan, jadi baru masuk kan jadinya ya, masuk. Setelah kamu masuk sekarang ini, apa yang kamu bayangkan ketika masuk Smak pertama kali itu sesuai nggak dengan apa yang kamu bayangkan dengan apa yang kamu alami pengalamannya? Sampai sekarang sih sesuai sih Pak. Jadi masuk sini tuh teman-temannya nggak ada yang, jarang banget terjadi kayak pembulian segala macam gitu. Jadi semuanya temenan juga asik, guru-gurunya juga asik juga sih Pak. Ya, kalau kamu dari kelas 10 tuh dulu SMP-nya di mana? Saya dari SD di Penabur. SD dari Penambur. Ada teman-teman kamu banyak yang main ke SMA juga ya? Iya Pak. Oke. Nah kalau bicara Smak Bandar Lampung nih ya, Angel, saya nggak tahu nih di sini ada prestasinya anak-anak nggak yang bisa diceritakan nih? Tentu saja Pak. Nah, coba disampaikan nih. Apa ya? Juara apa? Jadi kemarin tuh ada teman saya Pak, teman saya namanya Theodor. Dia terpilih mewakili Provinsi Lampung untuk nyanyi di Paduan Suara untuk 17 Agustus di Istana Istana Negara nanti. Iya Pak. Oh dari Bandar Lampung. Wow, luar biasa dong itu. Ya itu kan sekian pilihan dari ratusan Iya sekolah benar kan Pak. gitu kan. Iya benar Pak. Dia dari Provinsi Lampung sendiri cuma dipilih 4 orang gitu 4 orang, salah setiap satunya suara. Theodor. Iya, satu-satunya Theodor. Ada orang. Oke, dia kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Iya Pak, sekelas Wah, sama nanti saya. perlu kita podcast mesti ngundang Iya, tuh Pak, ya benar, pengalamannya bagaimana makan di Istana Negara itu terutama ya. Ya, oke. Oke, kalau bicara Bandar Lampung sekarang apa harapan kalian buat yang kelas 12 terutama yang sebentar lagi akan meninggalkan Smak Bandar Lampung? Apa pesan kalian buat para junior? Nah, Semangat aja sih. Iya semangat. Terus tetap lanjutin apa yang kita wariskan. wow. benar. Contohnya apa yang kamu wariskan, Cepel? Podcast ini Podcast. Pak. Podcast ini. Oke, jadi Jojo dan An ya yang udah pasti mungkin tinggal ngisi 2 orang lagi gitu ya. Iya, Cara benar, Pak. pemilihan tim podcast tuh gimana sih? Kami melihat dari itu kriteria mereka dulu. Ya. Jadi artinya mereka istilahnya melamar. Iya bisa jadi kayak gitu. Melamar ya. Setelah acara hari ini rasanya akan banyak yang melamar Iya, kan. benar, Karena Pak. tadi ada Amin, dispensasi yang amin. dibilang Fugen tadi. Sungguh menarik, Pak. Sungguh menarik gitu ya. Itu bonus. Iya benar. Bonus ya. Jadi biasanya berapa banyak? Kamu sendiri waktu cerita ketika kamu dipilih di podcast itu melewati beberapa seleksi. Saya masuk OSIS dulu Pak. OSIS dulu. OSIS, Oke. ya. Baru OSIS. saya bisa gabung podcast. Oke, jadi semua orang podcast itu orang harus dari OSIS. Enggak juga Pak. Oh, enggak juga. Iya kami bisa ambil dari luar OSIS. Oke. Berarti ini sudah dipersiapkan. Iya, Calon-calonnya nanti. Udah ada calon-calonnya. Sudah Pak, sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Oh. Perlu nanti dilatih dulu langsung masuk gitu. Langsung masuk aja Pak. Langsung masuk, nggak usah latihan. Latihannya waktu Iya ini. waktu Pak. kami praktek. Praktek Iya. aja ya. Oke. Jadi mungkin ngobrolan kita udah cukup panjang nih ya, mungkin ya. panjang. Ya. Kalau apa yang mau disampaikan Sevel untuk selain mewariskan podcast? Atau kamu bisa cerita tentang betapa pentingnya podcast ini gitu loh buat para siswa? Podcast ini sangat penting sekali Pak, terutama untuk siswa-siswa yang baru masuk Pak. Gimana sih mereka mengenal penabur Bandar Lampung ini secara dalam, begitu Pak. Dan orang luar juga yang ingin masuk ke penabur itu juga akan teredukasi gitu Pak dan tahu pengalaman di sini bagaimana.
gitu. Ya, berarti ini podcast salah satu media ya. Ini Media, biasanya iya. ditayangkan di mana nih podcastnya? Di YouTube. Di YouTube channel. Iya. YouTube channel BPK Penabur Bandar Lampung. Benar. Oke. Nggak di Spotify belum? Belum, Pak. Oh, mungkin nanti menuju ke sana kan? Segera, Iya, segera. segera, Pak. ke sana ya. Paling tidak episode ini langsung kita tayangkan di Iya, Pak. Spotify. Iya, Pak. Khusus buat Bapak. Bukan Buat buat pertama. kalian dong Iya, Pak. justru. Perdana Kan Bapak. memperkenalkan tim podcast ini justru kan supaya tahu semuanya. Iya, Pak. Oke, Angel, apa yang kita mau obrolin lagi Angel? Nah itu Pak, saya mau nanya Pak, kesan dan harapan Bapak. Tadi kan Bapak udah nanya kesan-kesan kita, sekarang saya mau nanya Pak, kesan Bapak terhadap kita di Bandar Lampung ini, BPK Penabur, kesan kita gimana ke Bapak? Saya mau bilang begini, ini acara di luar skenario awalnya kan, tidak udah di skenario yang cuman biasalah kita obrak-abrik, tapi kalian dengan cepat bisa beradaptasi, itu yang saya suka. Itulah kelebihan kalian. Bagaimana kalian bisa melakukan adjustment, perubahan dengan segera, dan saya pikir dalam beberapa menit bisa langsung berubah semuanya. Dan itu saya rasa saya harus salut sama semua yang ada di sini, Angel, Seval, Jojo, An, Pugen, yang bisa dengan cepat beradaptasi. Ini menurut saya satu kelebihan dari siswa SMAK Bandar Lampung yang sudah diwakili kalian berlima nih, ya. Bahwa anak-anak SMAK Bandar Lampung ini pasti anak-anak yang asik, yang cepat, kreativitasnya cepat, terus kemudian perubahan-perubahan bisa dilakukan dengan cepat juga, dan itu modal yang paling besar. Ya, SMAK Bandar Lampung itu menurut saya banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya. Ya, saya selalu berharap kalian berani memperkenalkan SMAK Bandar Lampung lewat podcast ini, ya. Tadi sangat bagus buat edukasi buat teman-teman baru maupun juga buat orang tua. Tapi terlebih lagi juga saya pikir seluruh orang di Bandar Lampung, bahkan mungkin di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia, karena kan ini podcast kan bisa dilihat di seluruh dunia, mesti melihat apa yang dicapai oleh para siswa di Bandar Lampung, dan itu kelihatan. Seperti tadi wawancara nanti siapa yang berprestasi, diolah dengan baik, itu kan melihat Bandar Lampung kan begitu hebat. Salah satu yang menurut saya juga legacy Bandar Lampung tuh Norman ya. Oh Iya, iya. Ya kan? Norman yang pemain violin. Iya. Ya, itu kan juga lulusan SMAK Bandar Lampung kan? Iya. Fun fact Pak, Ini adiknya. kakaknya Joshua Pak. Oh, kakaknya Norman, iya. Joshua. Oke, berarti memang ada turunannya ya berarti ya. Turunan bakat. Ya, itu kan Norman kan sudah mendapatkan beasiswa di luar negeri dan segala macam, itu merupakan dutanya BPK Penabur Bandar Lampung ya. Saya rasa buat teman-teman di SMAK BPK Penabur Bandar Lampung, kalian harus terus mewarisi kreativitas yang dimiliki tim podcast, terus mengupayakan lebih baik, lebih bagus, dan bangga pada sekolah kalian, memajukan BPK Penabur Bandar Lampung lewat prestasi-prestasi yang bisa kalian capai, dan jangan lupa menjadi alumni-alumni hebat nanti yang selalu membawa kemuliaan nama Tuhan dan juga membanggakan guru-guru dan sekolah. Pak, amin bisa ya Pak. Ya, amin. Doain ya Pak. Iya, pasti ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Thank you banget Pak udah Sama-sama menyempatkan. ya. Sehat selalu buat kalian semua Ya, ya. sukses, Sehat Pak, semua. untuk Sukses Bapak semua juga, ya. ya. Oke. Thank you teman-teman for watching. Hope you all enjoy it. See you on the next episode. Bye bye.